Apa jadinya jika seorang pimpinan perusahaan besar yang cantik, kaya raya, dan perfeksionis, melakukan kesalahan fatal karena terlalu panik? Berniat menjemput asisten pribadi baru di stasiun kereta untuk diajak ke pesta mantan, wanita ini justru salah menarik tangan seorang pemuda desa yang polos, lugu, dan baru pertama kali menginjakan kaki di Jakarta. Dari kesalahan masuk mobil inilah, takdir mereka berdua berubah selamanya. Sebuah kisah cinta yang diawali dari kesalahpahaman, diuji oleh perbedaan status sosial, dan dihangatkan oleh sepiring telur gulung pinggir jalan. Simak terus kisahnya sampai akhir karena banyak kejutan manis yang akan membuat hati kalian meleleh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingin mengajak teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini, semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkahnya, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa baik ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Oh ya, coba tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana saja? Siapa tahu kita bisa saling menyapa. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Suasana lobi Menara Adiwijaya di kawasan SCBD Jakarta sore itu terasa sangat sibuk. Namun bagi Isna, suasana itu terasa mencekam. Wanita berusia 29 tahun itu berdiri gelisah sambil sesekali melirik jam tangan mahalnya. Penampilannya sangat memukau, mengenakan gaun malam elegan berwarna biru tua yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi, dan riasannya tanpa celah. Isna adalah pimpinan tertinggi di Adiwijaya Group, sebuah perusahaan properti raksasa yang disegani banyak orang. Namun sore ini, wibawa sang pemimpin seolah luntur oleh kepanikan yang luar biasa. Isna sedang menghadapi situasi hidup dan mati, setidaknya bagi harga dirinya. Malam ini adalah pesta pertunangan mantan kekasihnya yang pernah berselingkuh darinya. Isna sudah terlanjur sesumbar kepada teman-temannya dan bahkan kepada sang mantan, bahwa ia akan datang membawa calon suami yang jauh lebih hebat dan tampan. Masalahnya, calon suami itu fiktif. Rencananya sederhana, ia menyewa jasa pendamping profesional untuk malam ini. Namun, takdir berkata lain. Ponsel Isna bergetar, menampilkan pesan singkat dari agensi penyewaan yang seketika membuat wajah cantiknya pucat pasi. Isna membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Pihak agensi membatalkan pesanan secara sepihak karena sopir dan talenta mereka mengalami kecelakaan ringan di jalan tol. Isna mengerang frustrasi, ia mencoba menelepon balik namun tidak ada jawaban. Ia memijat pelipisnya yang mulai terasa pening. Jika ia datang sendirian, ia akan menjadi bahan tertawaan, terutama oleh ibu sang mantan yang terkenal nyinyir. Jika ia tidak datang, ia akan dianggap pengecut yang belum bisa melupakan masa lalu. Kedua pilihan itu sama buruknya. Di tengah kekalutan itu, Isna teringat satu hal. Hari ini adalah jadwal kedatangan asisten pribadi barunya yang dikirim oleh Yayasan Penyalur Tenaga Kerja Kepercayaan ibunya. Isna belum pernah bertemu dengannya. Ia hanya tahu nama pria itu adalah Firman dan dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen sore ini. Isna segera menghubungi yayasan tersebut. Namun sialnya kantor yayasan sudah tutup dan nomor kontak asisten barunya tidak bisa dihubungi. Mungkin karena kehabisan baterai selama perjalanan kereta. Tanpa berpikir panjang, Isna berlari menuju area parkir VIP. Ia mengabaikan tawaran sopir kantornya dan langsung masuk ke dalam mobil sedan mewah miliknya. Ia akan menjemput asisten baru itu sendiri. Dalam benaknya, asisten bernama Firman itu bisa ia dandani sedikit dan dipaksa bersandiwara menjadi pasangannya malam ini. Toh, asisten itu butuh pekerjaan, dan Isna punya uang. Isna memacu mobilnya membelah kemacetan Jakarta yang menggila di jam pulang kerja. Klakson bersahutan membuat kepalanya semakin pening. Perjalanan dari SCBD menuju Pasar Senen terasa seperti neraka. Isna terus memukul setir mobilnya, karena lampu merah yang terasa sangat lama. Ia tidak boleh terlambat menjemput Firman, karena pria itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan wajahnya di pesta nanti. Isna tidak peduli seperti apa rupa asistennya nanti, yang penting ia datang membawa gandengan. Dengan sisa waktu yang semakin menipis, Isna akhirnya melihat gerbang stasiun Pasar Senen yang padat dan semrawut. Jantungnya berpacu cepat, berharap rencananya tidak berantakan.
Di pelataran stasiun Pasar Senen yang hiruk-pikuk, ribuan manusia tumpah ruah. Suara pengumuman keberangkatan kereta beradu dengan teriakan pedagang asongan dan deru mesin kendaraan umum. Di salah satu sudut trotoar yang agak teduh, berdiri seorang pemuda bernama Firman. Ia baru saja turun dari kereta ekonomi yang membawanya dari kampung halaman di Jawa Tengah. Penampilannya sangat sederhana namun rapi. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sedikit kebesaran dan celana bahan kain berwarna hitam. Di kakinya terpasang sandal kulit yang sudah agak tipis namun tetap terlihat bersih, karena baru saja ia lap dengan tisu basah sebelum turun kereta. Di samping kakinya, tergeletak sebuah tas ransel kusam yang isinya penuh sesak, serta sebuah kardus mie instan yang diikat tali rafia dengan sangat kuat. Kardus itu berisi beras merah dan gula Jawa, oleh-oleh titipan ibunya untuk sang paman di Jakarta. Firman celingukan menatap layar ponsel jadulnya yang hanya menyisakan satu bar sinyal. Ia sedang menunggu jemputan dari Pak De Slamet, pamannya yang berjanji akan menjemput sore ini. Namun, sudah hampir 20 menit berlalu, belum ada tanda-tanda kehadiran sang paman maupun mobil bak terbuka yang biasa dipakai mengangkut sayur. Firman mencoba tetap tenang dan tersenyum pada orang yang lewat, meski keringat mulai membasahi punggungnya akibat udara Jakarta yang panas, lembab, dan penuh debu. Tepat di saat Firman sedang menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti mendadak tepat di depan tempatnya berdiri. Mobil itu terlihat sangat mewah dan kontras dengan angkutan umum yang ngetem di sekitarnya. Kaca jendela mobil yang gelap itu turun perlahan, menampakkan wajah seorang wanita cantik yang terlihat sangat gusar dan panik. Itu adalah Isna. Mata Isna menyapu kerumunan dengan cepat dan tatapannya langsung terkunci pada Firman. Kemeja putih, celana hitam, dan tas besar, persis seperti ciri-ciri asisten pribadi yang disebutkan oleh pihak yayasan di telepon tadi. Tanpa membuang waktu, Isna langsung berteriak dari dalam mobil, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitar. Firman, cepat masuk. Kita sudah terlambat. Teriak Isna dengan nada tinggi dan tegas yang tidak terbantahkan. Firman terlonjak kaget mendengar namanya dipanggil oleh orang asing. Ia menunjuk dadanya sendiri dengan wajah bingung, memastikan bahwa wanita cantik di dalam mobil mewah itu benar-benar berbicara kepadanya. Saya, Bu? Tanya Firman ragu-ragu, suaranya sedikit tertelan bisingnya jalanan. Iya, kamu. Siapa lagi yang namanya Firman dan pakai kemeja putih di situ? Cepat masuk, jangan bengong saja. Saya tidak bisa berhenti lama di sini, nanti diderek petugas. Ayo cepat. Bentak Isna lagi. Kali ini lebih keras karena klakson mobil di belakangnya mulai bersahutan tidak sabar. Firman yang polos seketika berpikir cepat. Ia menduga bahwa wanita ini pasti kerabat atau rekan kerja Pak De Slamet yang dimintai tolong untuk menjemputnya. Ia tidak menyangka pamannya yang hanya pedagang sayur memiliki kenalan yang menjemput dengan mobil sebagus ini. Mungkin Pak De sedang sibuk sekali sampai menyewa taksi mewah atau meminta tolong bosnya, pikir Firman dengan prasangka baik. Tidak ingin membuat orang menunggu lama dan semakin dimarahi pengemudi lain, Firman buru-buru mengangkat kardus dan tas beratnya. Inggih, Bu. Maaf. Sebentar, ucap Firman sambil tergopoh-gopoh membuka pintu penumpang depan. Ia memasukkan barang bawaannya ke bagian bawah kaki dengan sangat hati-hati agar kardus kumalnya tidak mengotori karpet mobil yang terlihat sangat tebal dan mahal itu. Bau harum pengharum mobil langsung menyergap hidungnya. Sangat berbeda dengan bau apek di gerbong kereta tadi. Setelah menutup pintu dengan pelan, ia duduk dengan canggung. Tubuhnya kaku, dan kedua tangannya diletakkan sopan di atas pangkuan. Ia bahkan tidak berani bersandar sepenuhnya di jok kulit yang empuk itu. Isna langsung menginjak gas dalam-dalam, memutar setir dengan lincah, dan membawa mobil itu melesat meninggalkan stasiun, tanpa menyadari bahwa pria yang duduk diam di sebelahnya bukanlah asisten lulusan terbaik yang ia tunggu, melainkan seorang pemuda desa Lugu yang salah naik jemputan. Di dalam kabin mobil yang hening dan sejuk, Isna berusaha menenangkan napasnya yang masih memburu. Matanya tetap fokus ke jalanan, namun pikirannya sudah melayang ke skenario pesta nanti. Tanpa menoleh, ia mulai memberikan instruksi cepat layaknya seorang jenderal kepada prajuritnya. Ia menjelaskan jadwal acara, siapa saja yang harus disapa, dan bagaimana asisten barunya itu harus bersikap elegan di depan para tamu penting. Isna berbicara dengan tempo cepat, menggunakan istilah-istilah bisnis dan bahasa campuran yang biasa terdengar di kawasan elit Jakarta Selatan. Namun, setelah panjang lebar berbicara,
Isna merasa heran karena tidak ada respon verbal yang tegas dari pria di sebelahnya, selain anggukan kepala yang samar. Penasaran, Isna akhirnya menoleh sekilas dan bertanya dengan nada menuntut. "Kamu pahamkan tugas kamu malam ini, Firman? Kenapa diam saja?" Firman yang sedari tadi duduk tegang sambil memeluk tas ranselnya, akhirnya memberanikan diri untuk menjawab. Ia menelan ludah, merasa canggung dengan suasana mobil yang terlalu mewah ini. "Ngapunten, Bu. Saya ndak paham ibu bicara apa. Saya kira ibu ini temannya Pak De Slamet yang mau antar saya ke kontrakan. Kok malah bahas pestanggih?" Jawab Firman dengan logat Jawa yang sangat kental dan polos, tatapannya menyeratkan kebingungan yang jujur. Mendengar jawaban itu, Isna sontak menginjak rem mendadak. Ban mobil berdecit pelan. Untung jalanan sedang padat merayap, sehingga tidak terjadi tabrakan. Isna menatap Firman dengan mata terbelalak, seolah baru saja melihat hantu. Logat bicara itu, kepolosan itu, sama sekali bukan ciri-ciri asisten pribadi lulusan universitas ternama yang dijanjikan agensi. Seketika itu juga, Isna sadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia salah menjemput orang. "Tunggu, kamu bukan asisten baru dari Yayasan Mitra Kerja?" Tanya Isna dengan suara bergetar menahan panik. Firman menggeleng pelan. "Bukan, Bu. Saya Firman dari Tegal, keponakannya Pak De Slamet bakul sayur." Dunia Isna rasanya runtuh seketika. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, tidak mungkin baginya untuk kembali ke stasiun atau mencari orang lain. Rasa frustrasi, malu, dan lelah bercampur aduk hingga membuat mata Isna berkaca-kaca. Ia menyandarkan kepalanya ke setir, menahan tangis. Melihat wanita cantik di sebelahnya terlihat begitu hancur, hati Firman tersentuh. Isna mengangkat wajahnya, menatap Firman dengan tatapan putus asa. Naluri bisnisnya mengambil alih. Ia butuh solusi instan. "Dengar, saya salah orang. Tapi saya tidak punya waktu lagi. Tolong saya," ucap Isna cepat sambil merogoh tasnya dan mengeluarkan segepok uang tunai yang tebal. "Temani saya ke pesta malam ini, berpura-puralah jadi pasangan saya selama 3 jam saja. Jangan banyak bicara, cukup senyum dan berdiri di samping saya. Ini ada uang 5 juta rupiah, ambil semuanya. Setelah pesta selesai, saya antar kamu ke tempat Pak Demu. Deal?" Firman terdiam menatap tumpukan uang merah di tangan Isna. Jumlah itu sangat besar baginya. Mungkin butuh berbulan-bulan kerja keras di kampung untuk mengumpulkannya. Namun, perlahan tangan Firman bergerak, bukan untuk mengambil uang itu, melainkan mendorong tangan Isna kembali dengan lembut namun tegas. "Mbak, simpan saja uangnya," kata Firman dengan suara rendah yang menenangkan. "Saya lihat Mbak sedang sedih dan butuh bantuan. Ibu saya di kampung selalu berpesan, pantang bagi laki-laki membiarkan wanita menangis sendirian, apalagi kalau bisa menolong. Saya akan bantu Mbak, bukan karena uang ini, tapi karena Mbak butuh teman. Nanti kalau sudah selesai, cukup antar saya ketemu Pak De saja." Isna tertegun. Di dunia bisnisnya yang kejam di mana segala sesuatu ada harganya, ketulusan Firman terasa asing namun menghangatkan hati. Tanpa sadar, satu beban berat terangkat dari pundaknya. Pemuda desa di sampingnya ini mungkin tidak punya jas mahal, tapi ia memiliki hati emas yang langka. Waktu berjalan begitu cepat. Isna segera membelokkan mobilnya ke sebuah butik langganan di daerah Senopati. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia memilihkan setelan jas berwarna biru tua yang pas dengan postur tubuh Firman. Ketika Firman keluar dari ruang ganti, Isna sempat terdiam beberapa detik. Pria yang tadi terlihat lusuh dengan kemeja kebesaran itu kini berubah total. Setelan jas mahal itu membalut tubuh tegap Firman dengan sempurna, menonjolkan bahu lebarnya yang terbentuk karena kerja keras, dan membuat wajah manisnya terlihat semakin berwibawa. Firman tampak canggung menarik-narik ujung jasnya, namun di mata Isna, ia terlihat lebih meyakinkan daripada para eksekutif muda yang sering ia temui. Setibanya di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 tempat pesta berlangsung, kegugupan Isna kembali memuncak. Ia menggandeng lengan Firman, merasakan otot lengan pria itu menegang kaku. Isna berbisik pelan, meminta Firman untuk tetap tenang dan tersenyum. Saat pintu ballroom terbuka, ratusan pasang mata tertuju pada mereka. Isna menegakkan kepalanya, berjalan dengan anggun melewati mantan kekasihnya yang menatap dengan mulut sedikit terbuka, terkejut melihat Isna datang bersama pria yang begitu gagah dan asing.
Malam itu berjalan cukup lancar hingga sebuah insiden kecil terjadi di meja VIP. Ibu dari mantan kekasih Isna, seorang wanita parubaya yang gemar memamerkan kekayaan, tidak sengaja menyenggol vas bunga keramik yang tinggi dan ramping saat sedang heboh bercerita. Gelang berlian yang ia pamerkan terlepas dari pergelangan tangannya dan jatuh tepat ke dalam vas bunga yang sempit itu. Wanita itu panik luar biasa, mencoba memasukkan tangannya namun mulut vas terlalu kecil. Para pelayan hotel berkerumun, bingung karena takut memecahkan vas antik milik hotel tersebut. Suasana menjadi gaduh dan canggung. Tiba-tiba, Firman melangkah maju dengan tenang. Ia meminta izin dengan sopan, lalu mengambil sepasang sumpit panjang dari meja prasmanan di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat stabil dan fokus, Firman memasukkan sumpit itu ke dalam vas. Semua tamu menahan napas, memperhatikan tangan Firman yang tidak gemetar sedikitpun. Dalam hitungan detik, ia berhasil menjepit gelang berlian itu dan mengangkatnya keluar tanpa menggores sedikitpun dinding vas maupun merusak tatanan bunga. Tepuk tangan kagum terdengar dari para tamu. Ibu sang mantan menerima gelangnya dengan wajah malu bercampur takjub. Seorang pengusaha senior bertanya bagaimana Firman bisa memiliki tangan setenang itu. Dengan senyum tulus yang memikat, Firman menjawab rendah hati, "Di desa, saya biasa diajari orang tua untuk sabar dan telaten, Pak. Karena kalau terburu-buru, hasilnya tidak akan pernah baik." Jawaban sederhana namun penuh filosofi itu membuat para tamu terkesan. Isna menatap Firman dari samping, merasakan desiran hangat di dadanya. Untuk pertama kalinya malam itu, Isna tidak merasa sedang bersandiwara. Ia merasa bangga dan aman berdiri di samping pria desa ini. Setelah kemeriahan pesta berlalu, suasana di dalam mobil kembali hening, namun kali ini keheningan itu terasa jauh lebih cair dan hangat. Isna menyandarkan punggungnya yang pegal ke jok mobil, melepaskan napas panjang seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Namun, ketenangan itu terusik oleh suara gemuruh pelan yang berasal dari perutnya. Isna tersipu malu, wajahnya memerah. Seharian ini ia terlalu sibuk dan panik hingga lupa mengisi perut, dan makanan-makanan cantik di pesta tadi terlalu kecil untuk memuaskan rasa laparnya. Firman yang duduk di sebelahnya tersenyum simpul, menyadari situasi canggung bos sementaranya itu. "Mbak Isna lapar? Kalau cari restoran jam segini di sekitar sini mungkin sudah tutup atau harus reservasi. Tapi kalau Mbak tidak keberatan, di depan sana ada jajanan yang aromanya enak sekali," ucap Firman sambil menunjuk ke arah kerumunan kecil di pinggir jalan yang diterangi lampu neon sederhana. Isna mengikuti arah telunjuk Firman. Di sana terlihat sebuah gerobak sederhana yang dikerubungi pembeli. Tanpa banyak berpikir, Isna mengangguk setuju. Mereka pun menepi. Isna turun dari mobil mewahnya dengan gaun malam yang masih melekat indah, menciptakan pemandangan kontras yang menarik perhatian beberapa orang di sana. Firman dengan sigap memesan 10 tusuk telur gulung hangat yang baru saja diangkat dari penggorengan. Uap panas mengepul, membawa aroma gurih telur dan minyak yang menggugah selera. Mereka duduk di bangku plastik panjang di trotoar. Isna memegang tusuk sate itu dengan ragu. Ini adalah kali pertama seumur hidupnya memegang jajanan rakyat seperti ini. Ia mencoba menggigit ujungnya dengan hati-hati, sangat takut lipstik mahalnya berantakan atau saus merah itu menetes ke gaunnya. Gerakannya kaku dan terlihat sangat ribet, membuat saus justru hampir menetes ke dagunya. Firman tertawa kecil melihat tingkah Isna yang seperti anak kecil baru belajar makan. "Mbak Isna, makannya jangan tegang begitu. Nanti telurnya jadi tidak enak karena grogi dimakan wanita cantik," canda Firman mencairkan suasana. "Begini loh caranya, dimiringkan sedikit, lalu tarik pelan-pelan. Jangan takut kotor, nanti bisa dilap." Firman mencontohkan dengan santai, menikmati makanannya dengan lahap dan nikmat. Isna menatap pria itu. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, ia melihat sisi kehidupan yang selama ini luput dari pandangannya. Tidak ada aturan baku, tidak ada etika makan yang rumit, hanya kenikmatan sederhana yang jujur. Isna pun mencoba mengikuti saran Firman. Gigitan pertama terasa asing, namun gigitan kedua terasa luar biasa nikmat. Di pinggir jalan yang bising itu, sambil mengunyah telur gulung yang berminyak, Isna merasakan hatinya yang beku perlahan mencair. Tawa renyah Firman saat menceritakan lelucon ringan tentang ayam dan telur membuatnya lupa bahwa ia adalah seorang CEO yang ditakuti. Malam itu, ia hanya menjadi Isna, wanita biasa yang sedang menikmati makan malam terbaiknya.
Roda mobil sedan mewah itu perlahan meninggalkan gemerlap lampu kota Jakarta Pusat, membelah malam menuju kawasan Jakarta Timur yang lebih padat dan bersahaja. Suasana di dalam mobil kini terasa berbeda. Jika sebelumnya penuh ketegangan, kini ada keheningan yang canggung namun syarat makna. Isna menyetir dengan kecepatan sedang, sesekali melirik pria di sebelahnya yang kembali diam menatap jalanan. Pesta mewah dan tawarnya saat makan telur gulung tadi terasa seperti mimpi indah yang sebentar lagi harus berakhir. Realita kembali menyapa saat GPS mengarahkan mereka memasuki jalanan sempit di area Kramat Jati, tempat di mana Pak Des Slamet tinggal. Gang menuju kontrakan Pak Des Slamet ternyata sangat sempit. Hampir tidak muat untuk badan mobil Isna yang lebar. Dengan hati-hati, Isna menghentikan mobilnya di mulut gang yang agak gelap. Mesin mobil masih menyala halus, namun Isna enggan membuka kunci pintu. Ada rasa berat di hatinya untuk membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Firman melepaskan sabuk pengamannya, lalu berbalik menatap Isna. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, Isna baru menyadari ada sedikit noda saus merah di sudut bibirnya, sisa kenikmatan jajanan tadi yang luput ia bersihkan. Sebelum Isna sempat merasa malu atau mencari tisu di tasnya, Firman dengan sopan menyodorkan sebuah sapu tangan kain berwarna biru muda yang terlihat bersih dan terlipat rapi dari saku jas pinjamannya. "Mbak Isna, maaf, ada sedikit sisa saus di dekat pipi. Pakai ini saja, bersih kok, baru saya cuci sebelum berangkat," ucap Firman lembut, menyodorkan sapu tangan itu tanpa menyentuh wajah Isna. Isna menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Kain itu berbau sabun cuci yang murah namun segar, aroma kesederhanaan yang menenangkan. "Terima kasih, Firman. Dan, terima kasih untuk malam ini. Kamu benar-benar menyelamatkan wajah saya di depan banyak orang. Saya tidak tahu harus membalas dengan apa," kata Isna tulus, matanya menatap lekat mata teduh Firman. Firman tersenyum, sebuah senyuman yang tidak menuntut apa-apa. "Mbak Isna sudah memberikan saya pengalaman naik mobil mewah dan makan enak. Itu sudah lebih dari cukup. Saya pamit ya, Mbak. Hati-hati di jalan pulang, jangan ngebut." Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Firman membuka pintu mobil. Ia mengambil tas ransel dan kardus mie instannya dari bagian bawah kaki, lalu melangkah turun ke aspal yang berdebu. Ia menutup pintu mobil dengan pelan, seolah takut menyakiti benda mahal itu. Firman sempat membungkuk sedikit memberi hormat, lalu berbalik badan dan berjalan mantap membelah kegelapan gang sempit itu. Isna terpaku di balik kemudi. Ia melihat punggung tegap Firman yang perlahan menghilang di telan bayangan malam. Seketika itu juga, kabin mobil yang ber-AC dingin itu terasa sangat kosong dan sepi. Isna menggenggam erat sapu tangan pemberian Firman, merasakan sebuah kehampaan yang aneh menyusup ke dalam hatinya, seolah ada bagian dari dirinya yang ikut pergi bersama pemuda desa itu. Di saat langit Jakarta masih gelap gulita dan sebagian besar penghuni kota metropolitan ini masih terlelap dalam mimpi indah mereka, kehidupan Firman justru baru saja dimulai. Jarum jam baru menunjuk angka 2 dini hari, namun suasana di pasar induk Kramat Jati sudah berdenyut kencang layaknya jantung yang tak pernah berhenti memompa. Ribuan lampu bohlam kuning menerangi tumpukan sayuran segar yang baru turun dari truk-truk ekspedisi. Aroma tanah basah, cabai segar, dan bawang merah bercampur menjadi satu, menciptakan aroma khas pasar yang menyengat namun penuh energi kehidupan. Firman tidak mengeluh sedikitpun meski tubuhnya masih terasa pegal sisa perjalanan jauh kemarin. Dengan sigap, ia membantu Pak Des Slamet mengangkut karung-karung berisi kentang dan kol dari lapak grosir menuju mobil bak terbuka tua milik pamannya. Keringat mulai bercucuran membasahi kaos oblong yang ia kenakan, namun wajahnya tetap cerah. Otot-otot lengannya yang terbentuk alami karena kerja keras di sawah, kini kembali ditempa oleh beratnya karung sayur. Bagi Firman, ini adalah bentuk rasa syukur karena sudah memiliki pekerjaan halal di tanah rantau, tak peduli seberat apapun itu. Setelah muatan penuh, Firman beralih peran menjadi sopir. Ia duduk di balik kemudi mobil tua yang pendingin udaranya sudah mati, membelah jalanan Jakarta yang masih lengang menuju restoran-restoran langganan sang paman. Disinilah pesona Firman mulai bersinar. Jika biasanya para sopir pengantar sayur hanya menaruh barang lalu pergi dengan wajah masam karena mengantuk, Firman berbeda. Ia selalu menyapa pemilik warung atau koki yang menyambutnya dengan senyum lebar dan anggukan sopan. "Monggo, Bu Haji, ini sawi hijaunya masih segar, baru petik kemarin sore," sapa Firman ramah saat mengantar pesanan ke sebuah rumah makan Padang terkenal.
Ia tidak sekadar menaruh keranjang, tapi juga membantu menyusunnya dengan rapi di dapur agar tidak menghalangi jalan. Sikap santun, wajah manis, dan kejujuran Firman saat menimbang barang membuat ia dengan cepat disukai oleh para pelanggan Pak De Slamet. Banyak pemilik restoran yang biasanya galak, kini menjadi lunak dan sering memberikan Firman uang tips atau sekadar segelas kopi panas. Firman menjalani rutinitas barunya sebagai sopir pengantar sayur dengan hati yang lapang, tanpa menyadari bahwa di belahan kota lain, ada seorang wanita kaya yang dunianya jungkir balik hanya karena merindukan senyum sederhananya itu. 1 minggu telah berlalu sejak malam penuh kejutan itu. Namun bagi Isna, waktu seolah berjalan sangat lambat di dalam menara gadingnya. Ruang kerja CEO Adiwijaya Group yang biasanya menjadi tempat Isna menelurkan ide-ide bisnis brilian, kini terasa seperti sangkar emas yang dingin dan membosankan. Tumpukan dokumen kontrak bernilai miliaran rupiah tergeletak rapi di atas meja mahoni, namun tak satu pun yang mampu menarik perhatiannya. Pikiran wanita karir yang biasanya tajam itu kini tumpul, dipenuhi bayang-bayang seorang pemuda desa dengan kemeja putih kebesaran dan senyum tulus yang menenangkan. Isna mendesah pelan, memutar kursi kerjanya menghadap jendela besar yang menampilkan panorama gedung pencakar langit Jakarta. Di tangannya, ia masih menggenggam sapu tangan biru muda milik Firman. Kain itu sudah ia cuci bersih dan disetrika rapi, namun Isna merasa seolah kehangatan pemiliknya masih tertinggal di sana. Ia merindukan momen sederhana makan telur gulung di pinggir jalan, jauh lebih merindukannya daripada makan malam mewah di restoran bintang 5 manapun. Ia merindukan perasaan dihargai bukan karena jabatannya, melainkan karena dirinya sebagai manusia biasa. Rasa rindu ini perlahan berubah menjadi gangguan yang membuat kinerjanya menurun. Isna sering melamun saat rapat direksi, bahkan sempat salah menyebut nama klien penting dengan nama Firman. Sadar bahwa ia tidak bisa terus begini, Isna memutuskan untuk bertindak. Namun, gengsi seorang CEO terlalu tinggi untuk sekadar datang tanpa alasan. Otak bisnisnya berputar cepat mencari alibi yang masuk akal. Ia segera menekan tombol interkom di mejanya, memanggil sekretaris pribadinya dengan nada tegas yang dibuat-buat. "Dinda, tolong ke ruangan saya sekarang. Bawa data supplier sayuran untuk kantin karyawan dan vendor catering kita," perintah Isna. Tak lama kemudian, sekretarisnya masuk dengan wajah bingung membawa tablet. "Ini datanya, Bu Isna. Tapi tumben sekali Ibu mengurus detail dapur kantin? Biasanya ini urusan bagian umum." Isna berdehem, berusaha menutupi kegugupan di wajahnya dengan ekspresi serius. "Saya merasa kualitas makanan karyawan kita menurun belakangan ini. Kita butuh bahan baku yang lebih segar dan otentik. Saya dengar ada supplier bagus di pasar induk Ramat Jati yang punya reputasi baik. Coba kamu cari tahu pedagang sayur di sana yang namanya Pak De Slamet. Saya mau inspeksi langsung ke sana besok pagi. Siapkan jadwalnya." Sekretaris itu terbelalak kaget. "Ibu mau ke pasar induk? Becek dan Baulo, Bu. Apa tidak sebaiknya staf saja yang survei?" "Tidak. Pemimpin yang baik harus tahu kondisi lapangan sampai ke akarnya. Lakukan saja perintah saya," potong Isna cepat, menutup pembicaraan agar tidak ketahuan. Begitu pintu tertutup, Isna menghela napas lega sekaligus berdebar. Jantungnya berpacu lebih kencang daripada saat akan presentasi tender. Ia akhirnya punya alasan sah untuk mencari Firman. Sebuah rencana yang terdengar konyol bagi seorang konglomerat, namun sangat masuk akal bagi seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Keesokan harinya, matahari belum genap sepenggalah naik, namun keramaian di pasar induk Ramat Jati belum juga surut. Di tengah lautan manusia yang berdesak-desakan, bau amis, dan jalanan becek yang menghitam karena campuran tanah dan air sisa cucian sayur, muncullah sebuah pemandangan yang sangat kontras. Isna berjalan tertatih-tatih di antara lorong pasar yang sempit. Meskipun ia sudah berusaha tampil, merakyat, dengan mengenakan kemeja kasual dan celana jeans, aura kemewahannya tidak bisa disembunyikan. Sepatu bot kulit bermerek internasional yang ia pakai tampak sangat asing menginjak lantai pasar yang licin itu. Isna memegang hidungnya sedikit dengan sapu tangan wangi, matanya bergerak liar mencari satu wajah di antara ribuan pedagang. Para kuli panggul dan pedagang menatap heran ke arahnya. Jarang sekali ada wanita sekinclong Isna mau blusukan ke bagian dalam pasar grosir yang kumuh ini. Namun Isna tidak peduli. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut kotor, melainkan karena ia akhirnya melihat sosok yang dicarinya.
Di sebuah lapak sayur yang cukup besar, terlihat Firman sedang sibuk menurunkan keranjang berisi wortel dari atas mobil bak terbuka. Pria itu mengenakan kaos oblong putih yang sudah agak kusam, dengan handuk kecil melingkar di lehernya. Keringat membasahi pelipis dan lehernya, membuat kulit sawo matangnya terlihat mengkilap di bawah sinar lampu gantung. Isna terpaku sejenak. Jika saat memakai jas Firman terlihat gagah bak pangeran, kini saat bekerja kasar, Firman terlihat sangat maskulin dan nyata. Tanpa sadar, Isna tersenyum tipis. Firman yang merasa diperhatikan, menoleh ke samping. Matanya membelalak kaget saat melihat Isna berdiri canggung di dekat tumpukan karung bawang, tampak seperti bunga mawar yang tumbuh salah tempat di tengah semak belukar. Firman buru-buru menyeka tangannya yang kotor ke celana, dan menghampiri Isna dengan wajah tak percaya. "Mbak Isna? Astaga, ngapain Mbak ada di sini? Ini tempat kotor loh. Mbak, nanti sepatunya rusak." Sapa Firman dengan nada khawatir yang tulus, tanpa ada sedikit pun rasa malu terlihat dalam kondisi berantakan. Isna gelagapan. Rencana bisnis dan skenario, inspeksi, yang sudah ia susun di kepala mendadak buyar saat bertatapan langsung dengan mata teduh itu. Ia menjawab dengan gugup, suaranya sedikit bergetar, Firmania. Saya kebetulan lewat. Iya, kebetulan lewat. Terus saya ingat mau masak sup sehat hari ini. Jadi saya mampir cari wortel. Katanya di sini wortelnya paling segar se-Jakarta. Alasan itu terdengar sangat konyol. Mana ada CEO, kebetulan lewat, di pasar induk yang jauh dari kantornya hanya untuk beli wortel? Namun Firman yang polos tidak menaruh curiga. Ia justru tersenyum lebar, senyum yang membuat lutut Isna terasa lemas. Wah, Mbak Isna mau masak sendiri? Hebat. Ya sudah, mari saya pilihkan wortel yang paling manis dan renyah. Jangan pegang-pegang sendiri ya Mbak, nanti tangannya kasar kena tanah. Biar saya saja, ucap Firman lembut. Firman dengan telaten memilah wortel-wortel terbaik, membersihkan sisa tanahnya sedikit, lalu menimbangnya. Interaksi mereka terlihat canggung namun sangat manis. Isna hanya dia memandangi gerakan tangan Firman yang cekatan, sementara Pak De Slamet yang sedang menghitung uang di pojok lapak hanya senyum-senyum simpul melihat keponakannya dilayani oleh pelanggan istimewa. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang bising, bagi Isna, dunia terasa hening dan hanya berpusat pada pemuda sederhana di hadapannya itu. Sejak pertemuan, kebetulan, di pasar induk itu, ada kebiasaan baru yang diam-diam Isna lakukan. Ia menjadi pelanggan VIP lapak Pak De Slamet, namun dengan satu syarat mutlak. Semua pesanan sayur untuk kebutuhan rumah pribadinya harus diantar langsung oleh Firman. Hampir setiap 2 hari sekali, mobil bak terbuka tua itu parkir di halaman luas rumah mewah Isna di kawasan elit Kemang. Isna, yang biasanya sangat sibuk dan jarang pulang sore, kini selalu memastikan dirinya sudah ada di rumah sebelum jadwal pengantaran Firman tiba. Ia beralasan ingin mengecek kualitas sayur sendiri, padahal hatinya hanya ingin melihat senyum pemuda itu barang sejenak. Sore itu, langit Jakarta Selatan tampak marah. Awan hitam bergulung tebal disusul hujan badai yang turun dengan sangat deras, seolah ingin menenggelamkan kota. Angin kencang membuat pepohonan di halaman rumah Isna meliuk-liuk menakutkan. Di tengah cuaca ekstrim itu, mobil pick-up Firman baru saja selesai menurunkan pesanan. Namun, nasib malang menimpa. Tepat saat Firman hendak memundurkan mobil keluar dari gerbang, terdengar suara letusan kecil disusul mobil yang oleng. Ban belakang sebelah kirinya pecah, mungkin karena menghantam lubang jalanan yang tertutup genangan air. Dari balik jendela kaca kamarnya di lantai 2, Isna melihat kejadian itu dengan jantung berdegup kencang. Ia melihat Firman melompat turun tanpa ragu, langsung mengambil dongkrak dan kunci roda di bawah guyuran hujan yang seperti air terjun. Tubuh Firman seketika basah kuyup, kaosnya mencetak jelas punggungnya yang bekerja keras memutar baut roda yang keras. Tidak ada jas hujan, tidak ada payung. Firman bekerja dalam diam, melawan dingin dan kerasnya air hujan yang menampar kulitnya. Isna tidak tahan melihatnya. Rasa iba dan khawatir mengalahkan akal sehatnya. Ia menyambar payung golf besar berwarna hitam dari dekat pintu depan, lalu nekat berlari keluar rumah. Sepatu rumahnya basah tergenang air, gaun rumahnya terciprat lumpur, tapi ia tidak peduli. Isna berlari mendekati mobil bak itu, dan langsung memayungi tubuh Firman yang sedang berjongkok. Firman, yang sedang fokus sekuat tenaga memutar kunci roda,
Terkejut merasakan rintik hujan di punggungnya berhenti tiba-tiba. Ia mendongak dan terperanjat melihat Isna berdiri di sampingnya. Memegang payung dengan tangan gemetar karena menahan angin, wajah cantiknya basah oleh tempias air. "Mbak Isna. Ya Allah, ngapain keluar? Masuk, Mbak. Nanti sakit. Ini hujannya jahat banget," teriak Firman, suaranya beradu dengan gemuruh hujan. Ia panik, bukan karena dirinya basah, tapi karena takut wanita yang ia hormati itu kedinginan. "Kamu yang nanti sakit. Bodoh. Cepat selesaikan, aku pegangi payungnya," balas Isna setengah berteriak, matanya menatap tajam namun penuh kekhawatiran. Firman hendak protes lagi, tapi melihat keteguhan di mata Isna, ia sadar percuma membantah. Ia mempercepat gerakannya, mengganti ban dengan cekatan di bawah perlindungan payung yang dipegang Isna. Jarak mereka begitu dekat. Aroma hujan bercampur dengan aroma tubuh maskulin Firman dan parfum mahal Isna menyatu di udara. Saat Firman berdiri setelah selesai, wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter di bawah naungan payung yang sempit itu. Waktu seolah berhenti. Isna menatap mata Firman yang basah, melihat ketulusan yang begitu dalam di sana. Di tengah badai yang mengamuk, ada kehangatan aneh yang menjalar di antara mereka. Sebuah getaran rasa yang tidak lagi bisa disangkal oleh status sosial maupun logika. Hujan di luar sana masih enggan berhenti, seolah semesta sengaja menahan Firman agar tidak segera beranjak dari rumah mewah itu. Isna, dengan otoritasnya sebagai pemilik rumah sekaligus wanita yang keras kepala, setengah memaksa Firman untuk masuk ke dalam. Ia tidak membiarkan pria yang sudah basah kuyup demi mengganti ban mobilnya itu pulang dalam keadaan menggigil. Firman yang sungkan, berjalan jinjit-jinjit takut mengotori lantai marmer Italia yang berkilauan itu, sementara Isna sibuk mencari handuk tebal dan pakaian ganti, yang sayangnya hanya ada kaos oblong oversize miliknya, karena tidak ada baju pria di rumah itu. Setelah mengeringkan tubuh dan berganti pakaian yang sedikit kekecilan di bagian bahu namun longgar di perut, Firman duduk canggung di kursi dapur bersih yang berkonsep island. Perutnya berbunyi nyaring, memecah keheningan. Wajah Firman memerah pada menahan malu. Isna tertawa kecil, suara tawanya terdengar renyah dan lepas. Sangat berbeda dengan tawa sopan yang biasa ia tampilkan di pesta bisnis. "Maaf ya, Mbak. Cacing di perut saya kayaknya kedinginan juga," ucap Firman sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Melihat kulkas Isna yang penuh bahan makanan tapi jarang tersentuh, Firman menawarkan diri. "Mbak Isna belum makan malam kan? Boleh saya pinjam dapurnya sebentar? Saya masakkan sesuatu yang hangat. Hitung-hitung bayar sewa handuk." Isna mengangguk setuju. Penasaran apa yang bisa dilakukan pria desa ini di dapur modern yang penuh peralatan canggih. Ternyata, Firman tidak butuh alat aneh-aneh. Dengan cekatan, ia hanya mengambil nasi sisa kemarin, beberapa siung bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan telur. Tangannya lincah mengiris bumbu, suara pisau beradu dengan talenan terdengar berirama. Aroma tumisan bawang yang harum seketika memenuhi ruangan yang biasanya steril itu, mengusir dinginnya udara AC. Tak lama kemudian, 2 piring nasi goreng kampung tersaji di meja. Tampilannya sangat sederhana, tanpa garnish mewah, hanya kerupuk kaleng sebagai pelengkap. Isna menyendok suapan pertama dengan ragu. Namun begitu nasi itu menyentuh lidahnya, matanya terbelalak. Rasa gurih yang pas, pedas yang nendang, dan aroma wok hei yang khas membuat lidahnya bergoyang. Ini jauh lebih nikmat daripada steak mahal yang sering ia makan. Isna makan dengan lahap, bahkan nambah sedikit. "Firman, ini enak banget. Serius, ini lebih enak dari makanan hotel bintang 5 langgananku. Kamu pakai bumbu rahasia apa sih? Kok rasanya bisa beda begini?" tanya Isna antusias sambil mengunyah. Firman tersenyum manis, menatap Isna yang makan dengan pipi menggembung lucu. Dengan nada suara yang rendah dan tatapan mata yang teduh, ia menjawab pelan, "Gak ada bumbu rahasia kok, Mbak. Bumbunya cuma bawang, garam, sama sedikit cinta." Uhuk. Isna langsung tersedak. Ia buru-buru meraih gelas air minum, wajahnya memerah sampai ke telinga. Bukan karena pedasnya cabai, tapi karena serangan gombalan maut yang keluar begitu saja dari mulut polos Firman. Jantung Isna berdetak tidak karuan. Di dapur mewah yang sunyi itu, sepiring nasi goreng sederhana telah berhasil menembus pertahanan hati sang CEO besi.
Suasana hangat dan penuh canda tawa di ruang makan itu seketika pecah berkeping-keping, layaknya kaca jendela yang dihantam batu. Belum sempat Isna meredakan detak jantungnya akibat gombalan maut Firman, suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang tegas menggema di lorong rumah. Pintu dapur terbuka lebar, menampilkan sosok wanita parubaya yang tampil glamor dari ujung rambut hingga ujung kaki. Itu adalah Mama Rina, ibu kandung Isna. Wajahnya yang masih kencang berkat perawatan mahal kini menatap tajam ke arah meja makan. Matanya menyipit sinis melihat pemandangan di depannya. Putri kesayangannya, CEO perusahaan besar, sedang makan nasi goreng berdua dengan seorang pria asing yang mengenakan kaos oblong rumahan. Isna, apa-apaan ini? Suara Mama Rina melengking tinggi, membuat sendok di tangan Isna berdenting jatuh ke piring. Isna terlonjak kaget. Wajahnya pucat. Mama kok kesini nggak bilang-bilang? Ini Firman, Dia tadi. Belum selesai Isna menjelaskan, Mama Rina sudah melangkah masuk dengan angkuh. Matanya memindai Firman dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Ia melirik keluar jendela, melihat mobil pick-up tua yang terparkir miring di halaman. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Oh, jadi ini sopir pengantar sayur yang sering dibicarakan satpam komplek? Berani sekali kamu masuk rumah anak saya dan duduk di meja makannya, ucap Mama Rina dengan nada dingin yang menusuk. Dengar ya, anak muda. Saya tidak tahu apa motif kamu mendekati Isna. Mungkin kamu pikir bisa mengubah nasib dengan merayu wanita kaya. Tapi camkan ini, burung pipit tidak akan pernah bisa terbang bersama burung merak. Derajat kalian itu beda, bagaikan langit dan bumi. Tahu diri sedikit. Kalimat itu meluncur tajam, menghujam tepat ke ulu hati Firman. Ruangan itu hening seketika. Isna yang biasanya tegas di kantor, kini gemetar menahan marah dan malu. Ia hendak membentak ibunya, namun gerakan tangan Firman menghentikannya. Firman perlahan berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ada ketenangan yang menyeratkan luka yang dalam. Ia merapikan piring bekas makannya, lalu menatap Mama Rina dengan sorot mata yang teduh namun berwibawa. Tidak ada rasa takut di sana, hanya rasa hormat yang dipaksakan demi sopan santun. Ngapunten, Ibu. Maafkan kelancangan saya. Tidak ada niat sedikit pun di hati saya untuk memanfaatkan Mbak Isna. Saya hanya menumpang berteduh dan memastikan Mbak Isna makan, ucap Firman dengan suara rendah yang stabil. Kemudian, Firman melakukan hal yang membuat Mama Rina tertegun. Ia mendekat, membungkuk sopan, dan meraih tangan kanan Mama Rina untuk dicium punggung tangannya. Sebuah gestur penghormatan tertinggi orang muda kepada orang tua dalam adat Jawa. Mama Rina yang kaget refleks menarik tangannya kembali. Namun ia sempat merasakan ketulusan dari gestur itu. Saya pamit, Bu. Terima kasih tumpangannya, Mbak Isna. Assalamualaikum, ucap Firman pelan. Ia tidak menoleh lagi, berjalan tegak keluar dari pintu dapur, menembus hujan yang masih rintik-rintik di luar sana, meninggalkan Isna yang kini menatap ibunya dengan air mata amarah yang siap tumpah. Hati Isna hancur melihat pria sebaik itu diusir dari rumahnya sendiri. Hari-hari setelah kejadian memalukan di ruang makan itu berjalan bak siput yang merayap di atas pecahan kaca, lambat dan menyakitkan. Isna kembali menjadi sosok Ratu Besi di kantornya. Ia datang lebih pagi, pulang paling larut, dan memarahi karyawan untuk kesalahan sekecil apapun. Namun, di balik topeng ketegasannya yang dingin, semua orang bisa melihat ada mendung kelabu yang menggantung di wajah sang CEO. Ruang kerjanya yang luas terasa mencekik, dan rumah mewahnya di Kemang terasa lebih sunyi dari kuburan. Tidak ada lagi pesan singkat yang menanyakan kabar, tidak ada lagi aroma nasi goreng kampung yang menggugah selera, dan yang paling menyiksa, tidak ada lagi mobil pick-up tua yang parkir di halaman rumahnya. Firman benar-benar menepati kata-katanya untuk tahu diri. Ia menarik garis batas yang tegas dan tebal. Setiap kali jadwal pengantaran sayur ke rumah Isna tiba, yang datang bukanlah pemuda manis dengan senyum teduh itu, melainkan seorang bapak tua bergigi ompong, karyawan lain Pak Deslamet. Sore itu, Isna sudah tidak tahan lagi. Saat mobil pengantar sayur datang, ia langsung berlari keluar rumah, mengabaikan gengsinya. Namun, kekecewaan kembali menghantam dadanya saat melihat wajah asing yang turun dari mobil. Pak, mana Firman? Kenapa seminggu ini dia tidak pernah muncul? Tanya Isna dengan nada mendesak, hampir terdengar putus asa.
Bapak tua itu menggaruk kepalanya yang tertutup peci, tampak sungkan. "Ngapunten, Bu Isna. Mas Firman bilang dia ndak bisa antar ke sini lagi. Katanya dia takut bikin kotor rumah ibu, takut bikin ibu malu. Dia minta saya saja yang gantiin seterusnya." Jawaban itu bagaikan tamparan keras bagi Isna. Kalimat itu jelas mengulang hinaan ibunya tempo hari. Firman bukan marah, dia justru merasa rendah diri, dan itu membuat hati Isna jauh lebih sakit daripada jika Firman membalas dengan amarah. Isna sadar, ia telah kehilangan satu-satunya orang yang memandangnya sebagai manusia utuh, bukan sebagai mesin pencetak uang. Malam harinya, Isna duduk termenung di balkon kamarnya, menatap layar ponsel yang menampilkan nomor kontak Firman. Jarinya ragu-ragu di atas tombol panggil. Bayangan wajah Firman yang terluka namun tetap sopan terus menghantuinya. Isna membanting ponselnya ke kasur dan mengacak-acak rambutnya frustrasi. Ia sadar, ia tidak butuh asisten yang sempurna, ia tidak butuh rekan bisnis yang kaya raya. Ia butuh Firman. Ia butuh ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh pria desa itu. Ego dan gengsi yang selama ini ia bangun setinggi langit, runtuh seketika oleh rasa rindu yang menyesakkan dada. Malam itu, Isna membuat keputusan nekat. Jika Firman mundur 1000 langkah karena sadar diri, maka Isna yang akan maju 10.000 langkah untuk menjemput hatinya kembali. Malam semakin larut, jarum jam sudah merangkak naik melewati angka 10, namun Isna justru memacu mobilnya menembus jalanan Jakarta Timur yang mulai lengang. Destinasinya bukan pusat perbelanjaan atau klub malam elit, melainkan sebuah gang sempit di kawasan Kramat Jati yang pernah ia kunjungi sekali dulu. Hatinya bergemuruh, campuran antara nekat dan takut akan penolakan. Isna memarkir mobil mewahnya di mulut gang, mengabaikan tatapan heran beberapa warga yang sedang ronda. Dengan langkah pasti namun sedikit gemetar, Isna berjalan menyusuri gang yang lembab dan remang-remang itu. Aroma got dan masakan rumah tangga yang menyengat tidak lagi mengganggunya. Fokusnya hanya satu, pintu kontrakan bercat biru pudar di ujung jalan. Sesampainya di sana, pemandangan yang menyambutnya membuat hati Isna mencelos. Di teras kontrakan yang sempit, di bawah sorot lampu bohlam 5 watt yang kuning suram, Firman sedang duduk termenung di atas kursi plastik tua. Tidak ada senyum cerah yang biasa ia pamerkan. Pria itu tampak menunduk, memainkan ujung kaosnya dengan tatapan kosong, seolah beban dunia sedang menindih bahunya yang tegap. Isna berdiri mematung sejenak, menahan napas melihat kesedihan yang terpancar jelas dari sosok pria yang dicintainya itu. "Firman?" Panggil Isna lirih, suaranya hampir tercekat. Firman tersentak kaget, nyaris melompat dari kursinya. Matanya membelalak tak percaya melihat Isna berdiri di hadapannya, lengkap dengan pakaian kerja yang masih rapi namun wajah yang lelah. "Mbak Isna? Astaga, ngapain malam-malam kesini sendirian? Bahaya, Mbak. Di sini banyak preman kalau malam," ucap Firman panik, naluri melindunginya langsung muncul meski ia masih canggung. Isna tidak menjawab peringatan itu. Ia justru melangkah maju, mendekat hingga jarak mereka hanya tinggal 1 langkah. Ia menatap lurus ke dalam mata Firman, menyingkirkan segala ego dan gengsi yang selama ini menjadi tamengnya. "Kamu curang, Firman," ucap Isna, suaranya bergetar menahan tangis. "Kamu datang ke hidup saya, mengajari saya makan telur gulung, membuatkan saya nasi goreng enak, bikin saya merasa nyaman dan dihargai. Lalu tiba-tiba kamu pergi begitu saja cuma karena omongan mama saya? Kamu pikir perasaan saya ini mainan?" Firman terdiam, lidahnya keluh. Ia menunduk dalam, tidak berani menatap mata Isna yang berkaca-kaca. Saya cuma sadar diri, Mbak. Ibu Mbak Isna benar, saya cuma sopir sayur. Nggak pantas bersanding sama ratu kayak Mbak." "Lihat saya," bentak Isna lembut, meraih tangan Firman yang kasar dan menggenggamnya erat. "Saya nggak butuh pangeran berkuda putih. Saya juga nggak butuh CEO berdasi yang bisanya cuma bicara saham. Saya butuh kamu. Saya nggak peduli kamu sopir sayur, tukang sate, atau kuli panggul sekalipun. Yang saya mau cuma Firman, pria yang tulus dan bisa bikin saya tidur nyenyak. Jadi tolong jangan mundur lagi." Pengakuan itu meluncur deras, meruntuhkan tembok pertahanan Firman. Di gang sempit yang sunyi itu, 2 hati yang berbeda kasta akhirnya saling jujur, membiarkan perasaan berbicara lebih keras daripada logika duniawi. Mendengar pengakuan tulus yang keluar dari bibir seorang wanita sekelas Isna,
Tubuh Firman menegang kaku. Ia menatap tangan halus Isna yang menggenggam erat telapak tangannya yang kasar dan penuh kapalan. Rasanya seperti mimpi di siang bolong. Seorang CEO kaya raya, yang bisa mendapatkan pria manapun di Jakarta, justru merendahkan hatinya di depan teras kontrakan kumuh demi seorang sopir pengantar sayur. Firman menelan ludah, matanya berkedip cepat berusaha mencerna kenyataan yang terlalu indah namun juga menakutkan ini. "Mbak Isna?" Lirih Firman, suaranya parau. Saya cuma takut bikin Mbak malu. Apa kata orang nanti kalau lihat Mbak jalan sama saya? Saya nggak punya apa-apa, Mbak. Mobil saja pinjam Pak De, baju beli di pasar malam." Mendengar alasan klasik itu, Isna mendengus kesal namun bibirnya menyunggingkan senyum gemas. Tanpa aba-aba, tangan lentiknya bergerak cepat mencubit lengan kekar Firman dengan cukup keras. "Aduh, sakit, Mbak," pekik Firman kaget sambil mengusap lengannya. Wajahnya meringis lucu, membuat suasana melankolis tadi seketika berubah menjadi cair. "Itu hukuman karena kamu masih mikirin omongan orang lain," omel Isna dengan wajah pura-pura galak, meski matanya berbinar jenaka. "Dengar ya, Pak Firman yang terhormat. Yang bikin saya malu itu bukan kalau jalan sama kamu. Yang bikin saya malu itu kalau kamu pergi meninggalkan saya sendirian cuma karena gengsi. Kamu pikir cari pria yang tulus itu gampang? Susah tahu. Lebih susah daripada cari investor." Firman terkekeh pelan melihat Isna yang mulai mengomel khas bos besar, namun kali ini omelannya terasa manis. Kepercayaan dirinya perlahan kembali tumbuh, melihat betapa keras kepalanya wanita di depannya ini memperjuangkan mereka. Inggih ampun, bos," jawab Firman sambil tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya yang rapi. "Terus, saya harus panggil apa kalau bukan Mbak? Masa panggil bos?" Isna melipat kedua tangannya di dada, menatap Firman dengan tatapan menantang yang menggoda. "Jangan panggil Mbak, berasa tua saya. Dan jangan panggil bos kalau di luar kantor. Panggil Isna saja. Titik." Firman tampak ragu, lidahnya terasa keluh untuk memanggil nama langsung tanpa embel-embel penghormatan. Budaya santunnya memberontak. "Waduh, berat itu, Mbak, Isna. Rasanya kualat kalau nggak pakai Mbak." "Belajar," tegas Isna sambil tertawa kecil. "Pokoknya kita baikan. Dan awas ya kalau kamu menghilang lagi kayak hantu. Kalau kamu berani kabur lagi, saya borong semua sayuran Pak De Slamet biar kamu lembur terus sampai tua." Ancaman konyol itu disambut tawa lepas keduanya. Di bawah lampu teras yang redup, tembok penghalang status sosial itu akhirnya runtuh sepenuhnya, digantikan oleh jembatan pengertian yang dibangun dengan canda tawa dan keberanian untuk saling menerima. Malam itu, mereka tidak lagi menjadi CEO dan sopir, melainkan dua manusia yang sedang belajar mengeja kata cinta dengan cara mereka sendiri yang unik. Akhir pekan pun tiba, menjadi saksi bisu kencan resmi pertama mereka yang jauh dari kesan mewah. Jika biasanya Isna menghabiskan Sabtu malam dengan makan malam di restoran fine dining atau menghadiri pameran seni eksklusif, kali ini ia justru menyeret Firman ke Ancol, tepatnya ke dunia fantasi alias Dufan. Isna ingin membuktikan bahwa di balik setelan blazer kerjanya yang kaku, ia juga bisa bersenang-senang layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka berdua tampil santai, Firman dengan kaos polo rapi dan celana jeans, sementara Isna mengenakan kaos putih polos dan celana kulot yang nyaman, meski tas selempang yang dipakainya tetap berharga puluhan juta rupiah. Dengan penuh percaya diri, Isna menantang Firman untuk menaiki wahana kora-kora. "Masa laki-laki takut naik perahu ayun?" Lede Isna saat melihat Firman sedikit ragu menatap wahana raksasa yang berayun mengerikan itu. Namun, karma memang datang begitu cepat. Saat perahu itu mulai berayun semakin tinggi hingga mencapai kemiringan 90 derajat, wajah sombong Isna seketika luntur berganti pucat pasi. Isna yang di kantor dikenal sebagai Ratu Besi, yang tak gentar menghadapi investor asing, kini justru menjerit histeris tak karuan. Matanya terpejam rapat, dan tanpa sadar, tangannya mencengkeram lengan kekar Firman dengan sangat kuat, seolah nyawanya bergantung di sana. "Firman, stop! Bilang ke abangnya udahan. Aku mau turun," teriak Isna di tengah deru angin, suaranya hilang timbul tertelan jeritan penumpang lain. Di sebelahnya, Firman justru tertawa lepas melihat tingkah sang CEO. Namun, ia tidak membiarkan Isna ketakutan sendirian. Dengan lembut,
Firman menggenggam balik tangan Isna yang dingin berkeringat, lalu menepuk-nepuk punggung tangannya menenangkan. Buka matanya, Isna. Lihat langitnya, bagus loh. Nggak usah takut, ada aku di sini. Aku pegangin kenceng, nggak bakal jatuh. Ucap Firman setengah berteriak. Suaranya terdengar tenang dan meyakinkan di telinga Isna. Kata-kata sederhana itu ajaibnya membuat Isna sedikit lebih tenang. Meski ia tetap tidak berani melepas pegangannya sampai wahana berhenti total. Turun dari kora-kora, Isna berjalan sempoyongan dengan rambut acak-acakan, sementara Firman masih senyum-senyum menahan tawa. Untuk menebus rasa malunya, Isna mengajak Firman ke sebuah booth foto stiker. Sebelumnya, ia memaksa Firman memakai bando berekor tikus yang lucu, sementara ia sendiri memakai bando kuping kelinci. Pemandangan itu sangat kontras dan menggemaskan. Pria tegap berotot memakai bando tikus, bersanding dengan wanita cantik yang manja. Di dalam kotak foto yang sempit itu, mereka berpose dengan gaya-gaya konyol dan jelek, menjulurkan lidah dan memicingkan mata, melupakan sejenak status sosial mereka. Selembar foto hasil cetakan itu kini menjadi harta karun bagi Isna. Dengan hati-hati, ia menyelipkan foto stiker bergambar wajah konyol mereka itu di balik casing ponsel mahalnya. Foto itu tersembunyi dari pandangan dunia luar, menjadi jimat penyemangat rahasia yang selalu ia bawa kemanapun. Pengingat bahwa di balik hari-hari kerjanya yang berat, ada seorang pria sederhana bernama Firman yang siap menggenggam tangannya saat ia ketakutan. Setelah kegembiraan di Dufan mereda, suasana malam itu berubah menjadi lebih serius namun intim. Isna mengajak Firman mampir ke sebuah kedai kopi yang sepi di daerah Kemang. Di atas meja kayu yang diterangi lampu gantung temaram, Isna tidak lagi terlihat sebagai wanita manja yang takut naik kora-kora. Tatapan matanya berubah tajam dan fokus. Aura seorang CEO kembali muncul, namun kali ini jauh lebih hangat. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya, lalu menyodorkannya ke hadapan Firman. Firman, kita perlu bicara bisnis, buka Isna dengan nada tegas. Firman yang sedang menyeruput kopi hitamnya nyaris tersedak. Ia meletakkan cangkirnya perlahan, wajahnya tegang. Bisnis? Waduh, saya salah apa lagi? Apa saya ada utang yang belum dibayar? Isna menggeleng sambil tersenyum tipis. Bukan utang masa lalu, tapi investasi masa depan. Dengar, aku sudah mencicipi masakanmu. Nasi goreng waktu itu, dan caramu memilih bahan di pasar. Kamu punya bakat, Firman. Kamu punya lidah yang peka dan tangan yang ajaib. Sangat sayang kalau bakat itu cuma habis di jalanan sebagai sopir. Isna membuka buku catatannya, memperlihatkan sketsa kasar sebuah logo warung makan dan hitungan-hitungan sederhana. Aku mau jadi investor kamu. Aku mau kamu buka usaha kuliner sendiri. Warung sate kambing dengan resep kakekmu yang pernah kamu ceritakan. Aku yang siapkan modalnya, kamu yang kelola operasionalnya 100%. Wajah Firman berubah pias. Ia langsung mendorong buku itu kembali ke arah Isna. Harga dirinya sebagai laki-laki terusik. Enggak, saya nggak bisa. Nanti apa kata orang? Sopir sayur dipodalin pacar kayaknya? Saya nggak mau dibilang laki-laki matre yang cuma numpang hidup. Maaf, saya nggak bisa terima. Isna sudah menduga penolakan ini. Ia tidak menyerah. Ia memajukan tubuhnya, menatap Firman lekat-lekat. Ini bukan sedekah, Firman. Ini bisnis. Aku pebisnis. Aku nggak pernah buang uang cuma-cuma. Aku lihat potensi keuntungan di kamu. Kalau kamu menolak, berarti kamu meragukan insting bisnisku. Melihat Firman masih ragu, Isna mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ia memasang wajah galak yang dibuat-buat. Oke, anggap ini utang. Kamu pinjam uang perusahaan pribadiku. Harus dikembalikan dalam 2 tahun. Dan bunganya sangat tinggi. Firman mengernyitkan dahi. Bunganya berapa persen? Bunganya bukan uang, jawab Isna sambil menahan senyum. Bunganya adalah, kamu harus masakin aku menu spesial setiap akhir pekan seumur hidup, dan kamu nggak boleh nolak kalau aku rewel minta makan. Deal? Firman terdiam. Ia menatap mata Isna yang penuh keyakinan padanya. Ia melihat bukan wanita kaya yang sedang membuang uang, tapi seorang partner yang percaya pada mimpinya yang sudah lama terkubur. Perlahan, senyum merekah di bibir Firman. Ia menghela napas panjang, tanda menyerah pada keras kepalanya sendiri.
Bunganya berat banget ya, bos, canda Firman dengan mata berkaca-kaca. Tapi kalau investornya galak begini, saya nggak berani nolak. Deal. Saya akan buktikan investasi kamu nggak bakal rugi. Malam itu, di atas meja kedai kopi sederhana, sebuah kesepakatan besar terjadi. Bukan hanya tentang uang dan warung sate, tapi tentang dua manusia yang saling menggantungkan mimpi dan harapan untuk masa depan bersama. Sebuah ruko 2 lantai yang tidak terlalu besar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kini telah berubah wajah. Aroma ke tembok yang masih baru perlahan mulai tergeser oleh aroma yang jauh lebih menggoda. Wangi asap pembakaran arang bercampur lemak daging kambing muda yang mendesis di atas panggangan panas. Di atas pintu masuk, terpasang sebuah papan nama kayu dengan desain minimalis namun elegan, hasil karya tangan dingin Isna sendiri. Tulisan, Sate Kambing Mas Firman, terukir di sana, bersanding dengan slogan kecil di bawahnya, resep warisan, rasa bintang 5. Di dalam dapur yang terbuka, Firman seolah menemukan panggung kemenangannya. Ia mengenakan seragam hitam yang pas di badan, lengkap dengan celemek dan topi koki. Tangannya menari lincah membolak-balik puluhan tusuk sate di atas bara api, sesekali mengipasinya dengan irama yang konstan agar matangnya merata sempurna. Keringat bercucuran di pelipisnya, namun senyum kepuasan tidak pernah lepas dari bibirnya. Ia meracik bumbu kecap dengan irisan bawang merah, tomat, dan cabai rawit setan dengan takaran yang presisi, resep rahasia turun-temurun dari kakeknya di Tegal yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan. Namun, pemandangan paling menarik justru terlihat di area depan warung. Isna, sang CEO Adiwijaya Group yang biasanya duduk di kursi kulit empuk sambil menandatangani dokumen, kini berdiri di balik mesin kasir. Sepulang dari kantor, ia langsung meluncur ke Tebet, mengganti blazer mahalnya dengan kaos polo seragam warung. Rambut panjangnya diikat kuda sederhana, memberikan kesan segar dan cekatan. Isna tidak hanya diam menghitung uang. Jiwa perfeksionisnya membuat ia tak segan turun tangan mengatur tata letak meja, memastikan botol kecap bersih dari noda lengket, hingga mendesain buku menu yang estetik agar layak masuk media sosial. Ada kejadian lucu saat beberapa karyawan kantor Isna tidak sengaja mampir untuk makan malam. Mereka nyaris tersedak sate saat melihat bos besar mereka, Ratu Besi, yang ditakuti di ruang rapat, sedang dengan santai mengelap meja pelanggan menggunakan lap kain sambil tertawa renyah menyapa tamu. Pemandangan itu seolah menjungkir balikan dunia mereka. Isna tidak peduli dengan bisik-bisik itu. Baginya, warung sate ini bukan sekadar bisnis sampingan. Ini adalah bayi yang ia lahirkan bersama Firman. Melihat Firman bekerja dengan passion yang menyala-nyala, dan melihat pelanggan mengacungkan jempol setelah suapan pertama, memberikan kepuasan batin yang anehnya jauh lebih besar daripada saat ia memenangkan tender proyek gedung bertingkat. Di warung sederhana inilah, Isna belajar bahwa kebahagiaan itu aromanya seperti asap sate dan rasanya manis pedas seperti kecap. Di era digital di mana jempol lebih berkuasa daripada pedang, Isna tahu persis bagaimana cara memainkan kartu asnya. Ia tidak menyewa papan reklame mahal atau menyebar brosur kertas yang berakhir di tempat sampah. Sebaliknya, Isna memanfaatkan akun media sosial pribadinya yang memiliki pengikut puluhan ribu, sebagian besar adalah kolega bisnis, sosialita, dan pengamat gaya hidup Jakarta. Malam itu, Isna mengunggah sebuah video pendek yang direkam secara estetik. Video itu menampilkan irisan daging kambing segar yang mendesis di atas bara, asap yang mengepul dramatis, dan diakhiri dengan close-up wajah Firman yang sedang menyeka keringat sambil tersenyum manis ke kamera. Captionnya singkat namun mematikan, Sate Kambing Ternak di Jakarta Selatan. Bonus, chefnya manis, tanpa pemanis buatan. Efeknya bagaikan ledakan bom waktu. Dalam hitungan jam, unggahan itu viral. Kolom komentar Isna banjir oleh rasa penasaran, bukan hanya karena tampilan satenya yang menggoda, tapi juga karena sosok Firman yang terlihat sangat suami able di mata para wanita. Keesokan harinya, fenomena itu terjadi. Warung, Sate Kambing Mas Firman, di Tebet diserbu pengunjung. Antrean mengular panjang hingga ke trotoar jalan, terdiri dari ojek online, pegawai kantoran yang penasaran, hingga food vlogger terkenal yang ingin membuktikan kebenaran review Isna. Di tengah kekacauan yang menyenangkan itu, kualitas kepemimpinan Firman dan Isna diuji. Isna dengan sigap mengatur sistem antrean agar tidak terjadi keributan, sementara Firman bekerja bagaikan mesin yang tak kenal lelah di dapur. Namun,
Yang membuat pelanggan jatuh cinta dan rela datang kembali bukan hanya rasa sate yang empuk dan bumbu kacang yang legit, melainkan sikap Firman itu sendiri. Di tengah tekanan pesanan yang membludak, Firman tidak pernah sekalipun kehilangan senyumnya. Ia tetap mempertahankan tata krama Jawanya yang kental. Setiap kali mengantar pesanan ke meja pelanggan, sesuatu yang ia paksakan untuk tetap dilakukan sesekali di sela memanggang, Firman akan membungkuk sedikit dan menyapa dengan lembut. "Ngapunten nggih, Mas, Mbak, menunggu lama. Monggo dinikmati satenya, semoga cocok di lidah." Kesantunan yang tulus ini menjadi oase di tengah pelayanan restoran Jakarta yang seringkali jutek dan buru-buru. Pelanggan merasa dimanusiakan, merasa dihargai. Kombinasi antara strategi pemasaran cerdas Isna, manajemen keuangan yang disiplin, serta cita rasa dan pelayanan prima dari Firman, membuat bisnis ini melesat bak roket. Dalam waktu 6 bulan, omzet mereka melonjak drastis. Mereka bahkan sudah mulai merenovasi ruko sebelah untuk perluasan area makan. Isna yang duduk di meja kasir sambil menghitung laba bersih bulan itu tersenyum bangga. Ia melihat Firman yang sedang melayani pelanggan dengan ramah. Pria itu bukan lagi sekadar sopir sayur atau pemuda desa yang minder. Firman telah tumbuh menjadi pengusaha kuliner yang dicintai banyak orang, membuktikan bahwa insting bisnis dan insting hati, Isna tidak pernah salah. 6 bulan telah berlalu dengan sangat cepat. Usaha sate kambing yang dirintis dari nol itu kini telah berkembang pesat. Bahkan mereka baru saja meresmikan cabang ketiga di wilayah Jakarta Barat. Malam itu, di ruko utama daerah Tebet, suasana sudah mulai sepi. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Para karyawan sudah pulang setelah membersihkan dapur, menyisakan Isna dan Firman berdua di dalam warung yang kini hening. Isna sedang duduk santai di meja kasir, menyelesaikan rekapitulasi penjualan harian di tabletnya dengan senyum puas. Angka-angka di layar menunjukkan keuntungan yang fantastis, jauh melebihi ekspektasi awalnya. Tiba-tiba, aroma bakaran sate kembali tercium, padahal panggangan seharusnya sudah dimatikan. Isna menoleh heran ke arah dapur. Ia melihat Firman keluar membawa sebuah piring ceper besar yang tertutup tudung saji. Wajah pria itu terlihat tegang, jauh lebih gugup daripada saat menghadapi serbuan ratusan pelanggan di jam makan siang. Keringat dingin terlihat membasahi keningnya, dan tangannya sedikit gemetar saat meletakkan piring itu di meja hadapan Isna. "Loh, Firman, kamu lapar lagi? Kan kita baru makan malam tadi?" tanya Isna bingung, meletakkan tabletnya. Firman tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk di depan Isna, menatap wanita itu dengan tatapan yang dalam dan serius. Tanpa kata, ia membuka tudung saji itu. Isna terbelalak. Di atas piring itu, tersusun rapi puluhan tusuk sate kambing yang diatur sedemikian rupa hingga membentuk lambang hati yang sempurna. Di tengah-tengah susunan sate itu, terdapat sebuah kotak beludru kecil berwarna merah marun. "Isna," panggil Firman, suaranya terdengar parau dan bergetar. Ia mengambil kotak itu dan membukanya perlahan, menampilkan sebuah cincin emas putih sederhana dengan permata kecil yang berkilau di bawah lampu neon warung. "Berdasarkan laporan keuangan bulan ini, seluruh modal investasi yang kamu tanamkan sudah lunas, lengkap dengan bunganya. Saya sudah tidak punya utang uang lagi sama kamu." Isna menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Firman menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberaniannya. "Karena utang saya sudah lunas, sekarang saya mau mengajukan proposal baru. Kali ini bukan proposal bisnis, tapi proposal hidup. Saya ingin berhutang seumur hidup sama kamu, untuk membahagiakan kamu, menjaga kamu, dan memasakkan kamu setiap hari sampai kita tua nanti. Isna, maukah kamu menjadi makmum saya? Menjadi satu-satunya pemilik hati tukang sate ini?" Air mata Isna tumpah tak terbendung. Ia tertawa di sela isak tangisnya, merasa campur aduk antara haru dan geli melihat cara melamar yang sangat unik dan Firman banget ini. Ia mengulurkan tangannya, membiarkan Firman menyematkan cincin itu di jari manisnya. "Kamu ini ya, orang lain melamar pakai bunga mawar dan lilin romantis. Kamu malah pakai sate kambing dan kecap," leda Isna sambil menghapus air matanya. "Tapi, karena satenya enak dan kokinya ganteng, proposal kamu saya terima. Awas ya kalau masakan kamu nanti jadi nggak enak setelah nikah." Firman menghembuskan napas lega yang luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya.
Ia tersenyum lebar, senyum paling bahagia yang pernah Isna lihat. Di tengah aroma asap sate dan bumbu kacang yang menyengat, dua sejoli itu merayakan kesepakatan terpenting dalam hidup mereka. Sebuah janji suci yang tidak tertulis di atas kertas kontrak, melainkan terukir di dalam hati. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba, mengubah sebuah taman privat yang asri di kawasan Jakarta Selatan menjadi saksi bisu penyatuan dua dunia yang berbeda. Konsep pernikahan yang diusung adalah garden party dengan sentuhan adat Jawa modern, sebuah perpaduan yang mencerminkan kepribadian Isna yang elegan dan jiwa Firman yang bersahaja. Dekorasi bunga melati dan sedap malam memenuhi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Namun, pemandangan paling mengharukan bukanlah dekorasi mewahnya, melainkan tamu-tamu yang hadir. Di parkiran VIP, mobil-mobil mewah milik kolega bisnis Isna terparkir berdampingan dengan sebuah bus pariwisata besar yang membawa rombongan keluarga besar Firman dari kampung. Paman, bibi, dan tetangga Firman turun dari bus dengan wajah berbinar. Mereka tidak membawa kado berupa barang bermerek, melainkan membawa hasil bumi terbaik dari desa, tandan pisang raja, karung beras panen pertama, hingga ayam jago peliharaan. Awalnya, panitia wedding organizer sempat bingung mau ditaruh di mana kado-kado unik itu. Namun Isna justru tertawa bahagia dan meminta semuanya dipajang di dekat pelaminan sebagai simbol rasa syukur. Suasana pesta terasa begitu cair. Tidak ada sekat antara si kaya dan si sederhana, semua membaur dalam tawa dan doa. Momen puncak yang paling menguras air mata terjadi saat prosesi sungkeman. Suasana mendadak hening ketika gending Jawa Kebogiro mengalun lembut. Firman dan Isna berjalan perlahan, bersimpuh di hadapan orang tua. Saat giliran Firman bersimpuh di kaki Mama Rina, bahu tegap pria itu berguncang menahan tangis. Ia mencium kaki ibu mertuanya dengan takzim, sebuah penghormatan tulus yang tidak dibuat-buat. Mama Rina, wanita yang dulunya begitu angkuh dan memandang sebelah mata pada profesi Firman, kini runtuh pertahanannya. Air mata membasahi pipinya yang sudah dirias sempurna. Dengan tangan gemetar, ia memegang bahu Firman, lalu mengangkat wajah menantunya itu. "Nak Firman." Suara Mama Rina terdengar serak, syarat akan penyesalan. "Maafkan Mama, ya. Maafkan Mama pernah buta oleh harta dan jabatan sampai merendahkanmu. Mama salah menilai orang. Terima kasih sudah membuktikan kalau Mama salah. Terima kasih sudah mencintai Isna dengan begitu tulus, melebihi siapapun yang pernah Mama kenal. Mama titip Isna, bimbing dia, bahagiakan dia dunia akhirat. Mama merestui kalian dengan sepenuh hati." Firman mengangguk di sela isak tangisnya, mencium tangan Mama Rina sekali lagi. Isna yang menyaksikan momen itu dari samping tak kuasa membendung air matanya. Ia memeluk ibunya dan suaminya bergantian. Rasa lega luar biasa membanjiri dadanya. Restu yang dulu terasa mustahil didapatkan, kini telah ia genggam erat. Hari itu, di bawah langit Jakarta yang cerah, bukan hanya dua insan yang menikah, tapi dua keluarga besar yang belajar bahwa cinta dan ketulusan mampu menghapus segala perbedaan kasta. Malam semakin larut, menyisakan keheningan di kamar pengantin yang luas dan mewah. Pesta resepsi yang melelahkan namun membahagiakan telah usai, kini tinggal Isna dan Firman berdua di dalam ruang pribadi mereka. Suasana terasa canggung namun menggelitik. Firman, yang biasanya cekatan mengurus ratusan tusuk sate, kini berdiri kaku di tengah kamar Isna yang didominasi warna krem dan emas. Ia menatap tempat tidur ukuran super king size yang terlihat seperti pulau raksasa di tengah ruangan. Di atas kasur itu, tumpukan bantal berbagai ukuran tersusun menggunung, jumlahnya mungkin lebih dari 10 buah. Firman menggaruk kepalanya yang tidak gatal, wajahnya tampak bingung bercampur takjub. "Isna," panggilnya pelan, memecah keheningan. "Ini kasurnya luas sekali, bisa dipakai buat main futsal satu tim. Terus, bantalnya kok banyak banget? Kepala kita kan cuma 2, ini bantalnya ada selusin. Apa nanti malam kita tidurnya sambil atraksi sirkus?" Isna yang sedang membersihkan riasan di depan meja rias sontak tertawa lepas. Ia memutar kursi, menatap suami barunya dengan tatapan gemas. "Itu seni dekorasi kamar, Firman. Namanya estetika. Sini, jangan berdiri terus di situ kayak patung selamat datang." Dengan ragu-ragu namun patuh, Firman naik ke atas kasur empuk itu. Ia tenggelam dalam kelembutan spray sutra yang licin. "Waduh, empuk banget.
Awas ya kalau besok pagi saya kesiangan dan gak sempat ke pasar, kamu yang tanggung jawab. Candanya yang disambut cubitan manja Isna. Malam pertama mereka pun dilalui bukan dengan ketegangan, melainkan dengan canda tawa hangat yang mencairkan segala kecanggungan, membuktikan bahwa kenyamanan adalah kunci utama hubungan mereka. Keesokan paginya, sinar matahari hangat menerobos masuk melalui celah tirai jendela, membangunkan Isna dari tidur lelapnya. Ia meraba sisi ranjang di sebelahnya dengan mata masih terpejam, namun tangannya hanya menyentuh sprei dingin yang kosong. Seketika, mata Isna terbuka lebar. Rasa panik menyergap dadanya. Trauma masa lalu saat Firman pergi meninggalkannya kembali membayang. "Firman?" panggil Isna setengah berteriak. Ia buru-buru turun dari ranjang dan berlari keluar kamar dengan piyama sutranya. Langkah Isna terhenti di ambang pintu dapur. Rasa paniknya seketika lenyap berganti dengan senyum lebar yang merekah. Di sana, di dapur modern miliknya, Firman sedang berdiri membelakangi Isna. Pria itu sudah mandi dan terlihat segar, mengenakan celana pendek santai dan apron masak berwarna abu-abu tanpa memakai baju atasan, memperlihatkan punggung bidangnya yang kokoh. Aroma harum jahe, daun salam, dan kaldu ayam menguar memenuhi ruangan. Firman sedang sibuk menghias 2 mangkuk bubur ayam panas. Dengan sangat hati-hati dan telaten layaknya seorang seniman, ia menuangkan kecap manis di atas bubur itu, membentuk tulisan, "I love you", yang agak miring namun terbaca jelas. Isna berjalan jinjit mendekat, lalu melingkarkan lengannya memeluk pinggang Firman dari belakang, menyandarkan pipinya di punggung hangat suaminya. Firman tersentak sedikit, lalu tersenyum sambil mengusap tangan Isna yang melingkar di perutnya. "Selamat pagi, istriku. Maaf ya, tulisannya agak jelek, kecapnya bleber sedikit," ucap Firman lembut. Isna mempererat pelukannya, menghirup aroma tubuh Firman yang bercampur wangi masakan. "Selamat pagi, suamiku. Tulisannya sempurna kok. Bubur ayam buatan kamu memang selalu jadi sarapan terbaik di dunia. Jangan pergi-pergi lagi ya pas aku tidur. Aku kaget tahu." "Nggak akan, Isna. Paling cuma ke dapur." "Yuk makan, keburu buburnya dingin," jawab Firman sambil berbalik dan mengecup kening Isna. Pagi itu, semangkuk bubur ayam sederhana menjadi saksi bisu kebahagiaan rumah tangga baru mereka yang manis dan penuh kasih. 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan yang menggabungkan 2 dunia berbeda itu digelar. Waktu seolah terbang cepat, membawa banyak perubahan manis dalam kehidupan Isna dan Firman. Kini, Firman bukan lagi sekadar mantan sopir pengantar sayur atau pemilik warung ruko kecil. Ia telah bertransformasi menjadi pengusaha kuliner sukses dengan belasan cabang, sate kambing Mas Firman, yang tersebar di Jabodetabek. Namun, meski rekening banknya kini sudah membengkak, sosok Firman tetaplah sama. Pria sederhana yang hangat, rendah hati, dan selalu mendahulukan keluarganya di atas segalanya. Sore itu, di sebuah taman kota yang rindang di Jakarta Selatan, pemandangan keluarga kecil mereka tampak begitu sempurna. Isna, yang masih menjabat sebagai CEO Adiwijaya Group, terlihat jauh lebih santai. Ia tidak lagi mengenakan gaun kaku atau sepatu hak tinggi yang menyiksa di akhir pekan. Isna duduk di atas tikar piknik mengenakan kaos oblong dan celana kulot, memangku seorang balita laki-laki gembul yang sedang asyik mengunyah biskuit bayi. Wajah, Ratu Besi, yang dulu ditakuti karyawan kini telah berganti menjadi wajah seorang ibu yang penuh kasih dan kelembutan. Di hadapan mereka, Firman datang membawa 3 tusuk telur gulung hangat yang baru saja dibelinya dari pedagang keliling di pinggir taman. Ia duduk di samping Isna, lalu menyodorkan jajanan legendaris itu ke mulut istrinya. "Ayo, bos, buka mulutnya. Ini telur gulung spesial, obat awet muda," goda Firman sambil tersenyum jahil. Isna tertawa renyah, menerima suapan itu dengan lahap tanpa takut lagi lipstiknya berantakan. "Kamu ini ya, Mas," istrinya CEO, tapi diajak jajanannya telur gulung terus. "Nanti kalau ada wartawan lihat gimana?" "Biarin saja," jawab Firman santai sambil mengelus pipi gembul anak mereka. "Biar dunia tahu, kalau bahagia itu nggak harus mahal. Bahagia itu sederhana. Cukup duduk berdua sama kamu dan jagoan kecil kita, sambil makan telur gulung sore-sore. Iya kan, Nak?" Anak balita itu berceloteh riang seolah setuju dengan ayahnya, membuat Isna dan Firman tertawa bahagia. Isna menatap wajah suaminya lekat-lekat. Ia merenung sejenak, mengingat kembali kejadian 2 tahun lalu.
Betapa lucunya takdir bekerja. Jika saja sore itu sopir sewaannya tidak membatalkan pesanan, atau jika saja ia tidak panik dan salah mengenali orang di stasiun Pasar Senen, mungkin hidupnya tidak akan sebahagia ini. Isna menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Firman, menikmati semilir angin sore yang menyejukkan. Dalam hati ia bersyukur sedalam-dalamnya. Kesalahannya menjemput orang asing di stasiun waktu itu ternyata adalah kesalahan paling indah dan paling benar yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia tidak hanya menemukan pendamping pesta, tapi ia menemukan rumah untuk hatinya berpulang. Dan disinilah kisah mereka bermuara, bukan di istana megah yang dingin, melainkan dalam kehangatan cinta yang sederhana namun abadi. Terima kasih sudah mengikuti kisah cinta Isna dan Firman dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak memandang harta atau tahta, melainkan ketulusan hati. Sampai jumpa di cerita seru lainnya, hanya di channel Ken Arok Productions. Jangan lupa bersyukur dan bahagia selalu.